Ketika kita membicarakan pendiri e-commerce terbesar di China, apa yang Anda bayangkan? Semua kata-kata takjub mesti keluar dari mulut Anda. Memang tidak heran jika banyak orang menelusuri siapa sebenarnya Jack Ma ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, siapa sih sebenarnya Jack Ma ini? Apa dia keturunan orang kaya? Dan bagaimana dia bisa mendirikan salah satu perusahaan terbesar di dunia? Untuk itu, simak video ini sampai habis. Latar belakang keluarga Jack Ma. Jack Ma lahir sebagai anak dari pasangan Ma Laifa dan Chu Wenchai pada 10 September 1964 di Guangzhou, China. Nama asli Jack Ma adalah Ma Yun. Jack Ma merupakan anak tengah dari 3 bersaudara. Dia memiliki 1 kakak perempuan dan adik laki-laki. Orang tuanya bukanlah pasangan yang berpenghasilan ekonomi tinggi. Keluarganya harus hidup pas-pasan dari hasil kerja ayahnya sebagai pemusik dan pendongeng tradisional. Dibesarkan di lingkungan komunis yang tertutup dari dunia barat, dengan mengandalkan tunjangan pensiun ayahnya sebesar Rp500.000 per bulan, mengharuskan ia membantu orang tuanya dengan bekerja. Pendidikan Jack Ma. Jack Ma termasuk salah satu orang yang gigih dalam mengupayakan pendidikan. Semangat belajarnya tidak pernah surut. Ia termasuk orang yang beranggapan bahwa sekolah dapat memperbaiki keadaan. Setelah lulus sekolah, Jack Ma berkeinginan untuk melanjutkan kuliah. Walaupun keadaan ekonomi keluarganya pas-pasan, ia tidak pernah menyerah dalam mengupayakan pendidikan. Jack Ma mencoba mendaftar kuliah dan baru beruntung pada kesempatan ketiga. Ia mendaftar kuliah di Hangzhou Teacher Institute dan lulus pada tahun 1988. Bahkan, ia juga mendaftarkan diri ke Harvard, namun selalu ditolak hingga 10 kali. Awal mula karir Jack Ma. Karirnya dimulai ketika ia berusia 12 tahun dengan menjadi pemandu wisata. Kala itu, wilayah tempat tinggalnya dikunjungi oleh Presiden Nixon dari Amerika Serikat. Sehingga kemudian banyak dikunjungi turis asing untuk berwisata. Dia cukup lama menjadi pemandu wisata. Dalam melakukan pekerjaan tersebut, ia dikenal oleh banyak orang. Hingga para turis memanggil dia dengan sebutan Jack Ma. Pada saat itulah, nama Jack Ma melekat sampai sekarang ini. Pekerjaannya sebagai pemandu wisatawan selama 8 tahun membuat dia merubah cara pandangnya menjadi lebih global. Jack Ma belajar dari apa yang diceritakan para wisatawan yang berbeda jauh dari pelajaran yang diperolehnya selama sekolah, baik dari guru maupun buku pelajaran. Setelah lulus kuliah, Jack Ma mencoba peruntungan mengirim lamaran di berbagai perusahaan, namun selalu ditolak. Bahkan, ketika melamar menjadi karyawan KFC, dari 24 pelamar, hanya 23 orang yang lolos. Menjadi satu-satunya pelamar yang ditolak oleh KFC, tidak lantas membuatnya patah semangat. Ia terus berusaha melamar pekerjaan sampai 3 perusahaan, hingga dia selalu ditolak. Akhirnya, ia memutuskan menjadi guru bahasa Inggris berbekal kemampuan selama menjadi pemandu wisata. Awal mula muncul Alibaba. Pada tahun 1999, Jack Ma dan 17 kawannya meluncurkan situs Alibaba.com. Calon perusahaan raksasa itu bermula di apartemen Ma di Lakeside Gardens di Hangzhou, China. Alibaba lahir di latar belakangi ketika Jack Ma menggunakan internet pada tahun 1995 untuk mencari kata beer dan China. Namun ia tidak menemukannya. Hal tersebut lantas mendorongnya untuk menciptakan halaman website yang melayani jasa terjemahan bahasa Mandarin. Pemilihan nama Alibaba yang berbau Timur Tengah bukan tanpa alasan. Nama ini dipilih sendiri oleh pendirinya, Jack Ma. Nama Alibaba muncul saat ia mengunjungi sebuah kafe di San Francisco, Amerika Serikat. Jack Ma berpikir bahwa nama Alibaba yang diambil dari tokoh Alibaba di cerita legenda 1001 Malam adalah kisah yang sangat populer. Laman website Alibaba diciptakan dengan bantuan seorang teman yang sangat bagus hasilnya. Bukti,
Dengan selang beberapa jam semenjak diluncurkan, banyak surel yang masuk untuk membantu pembangunan situs dan menaikkan penghasilannya. Selang 4 tahun kemudian, Jack Ma membangun Alibaba Group yang tidak hanya mengurusi jasa terjemahan bahasa Mandarin, namun merambah ke berbagai bidang. Bahkan kini, perusahaan tersebut telah menjadi e-commerce terbesar di China. Jack Ma kemudian melakukan pitching untuk menawarkan ide e-commerce Alibaba tersebut ke investor di Silicon Valley, Amerika Serikat. Ide itu sempat ditolak dan dikritik investor karena dinilai tidak mendatangkan keuntungan yang stabil. Jack Ma yang penuh perjuangan akhirnya berhasil mendapatkan pendanaan awal dari Goldman Sachs sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat dan 20 juta dolar Amerika Serikat dari SoftBank. Dengan tambahan pendanaan, Alibaba segera meluncurkan situs baru seperti Taobao.com, pasar retail daring antar konsumen seperti eBay, dan Ali Wangwang, alat pengirim pesan instan yang memudahkan konsumen untuk mencari dan berbelanja barang bagus secara daring. Platform pembayaran pihak ketiga seperti Alipay segera menyusul, memberi Alibaba semua alat bisnis yang dibutuhkan untuk mendominasi pasar e-commerce Asia. Karena kerja kerasnya, dua situs Alibaba, Taobao Marketplace, dan Tmall.com menjadi primadona tempat belanja online dan penyedia jasa terbesar di China. Pencapaian ini tentu sangat membanggakan mengingat pendirinya yang tidak punya bekal di bidang teknologi sekalipun. Seiring berjalannya waktu, Alibaba semakin menarik minat banyak investor lain. Tahun 2005, Yahoo menyuntikkan dana ke Alibaba melalui struktur Variable Interest Entity atau VIE. Yahoo membeli saham Alibaba sebesar 40% dengan harga 1 miliar US dollar kala itu. Pada 2010, Alibaba meluncurkan layanan komputasi awan atau Alibaba Cloud. Pada tahun yang sama, Alibaba juga menggelar acara 11/11 Global Shopping Festival atau yang dikenal sebagai Single Days untuk pertama kalinya. Acara itu kemudian diadopsi e-commerce Indonesia dengan tajuk Harbolnas atau Hari Belanja Nasional yang berlangsung setiap 12 Desember. Pada tahun 2011, Alibaba Group mendirikan Alibaba Foundation yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah sosial. Pada tahun 2014 menjadi salah satu tahun bersejarah bagi Alibaba Group. Pada September, Alibaba Group melantai di bursa saham atau IPO di New York Stock Exchange dengan kode BABA atau BABA. Saham Alibaba saat itu dibuka dengan harga 92,70 dolar Amerika Serikat. Alibaba berhasil mengumpulkan 25 miliar dolar Amerika Serikat melalui IPO di Amerika Serikat. Nilai tersebut menjadikan IPO Alibaba salah satu yang terbesar dalam sejarah. Hal yang paling mengejutkan sampai disorot pemerintah China pada tahun 2019, pendiri Alibaba Jack Ma resmi mengundurkan diri dari jabatan chairman. Pengunduran dirinya dilakukan bertepatan dengan ulang tahun Masuk yang ke-55. Beralasan ingin fokus sebagai filantropis di dunia pendidikan, namun Jack Ma tidak sepenuhnya melepas Alibaba. Jack Ma resmi pensiun dari Alibaba Group dan Jack Ma bergabung menjadi jajaran direksi Alibaba Group untuk menjadi mentor. Jabatan chairman kemudian diisi oleh Daniel Zhang yang sebelumnya menjabat sebagai CEO yang menggantikan Jack Ma. Kini, Alibaba Group menjadi salah satu perusahaan raksasa global. Jack Ma pun masuk sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Namun, pada tahun 2020, Alibaba dan Jack Ma sedang mendapati sorotan dari pemerintah China. Sebabnya adalah kritikan pedas Jack Ma terhadap pemerintah China yang menuntut reformasi regulasi finansial dan perbankan yang disebutnya menghambat inovasi. Pemerintah China melakukan investigasi Alibaba Group dan perusahaan teknologi raksasa lainnya di China. Akhirnya, perusahaan ini dikenai denda sebesar 2,8 miliar US dollar oleh otoritas anti-monopoli China atas praktik bisnis yang dianggap anti-kompetitif. Tetapi, sampai sekarang Alibaba tidak tergoyahkan. Sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia, bahkan pada tahun 2023 jumlah karyawan Alibaba diperkirakan sekitar 115.000 orang. Untuk pendapatan, Alibaba melaporkan pendapatan tahunannya sebesar 133,6 miliar US dollar. So, kesimpulan dari video ini, kehidupan kita yang dijalani dengan sungguh-sungguh akan mencapai kesuksesan. Dari perjuangan Jack Ma, ia hanya berasal dari keluarga yang sederhana, tapi ia bisa membuat suatu sejarah bagi dirinya sendiri, bahkan dunia. Bahwa kesuksesan bukan diukur dari mana keluarga kita berasal, tapi perjuangan apa yang diperbuat dalam mencapai kesuksesan tersebut. Terima kasih yang selalu menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.